Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saat ini kita berada di tengah krisis kemanusiaan dan ekologis yang mendalam, seperti fenomena banjir, galodo, dan longsor masif di Sumatera Utara, Aceh, dan khususnya Sumatera Barat pada akhir tahun 2025 yang dipicu oleh anomali siklon tropis Senyar yang melanda kawasan. Tragedi ini bukan sekedar statistik curah hujan atau peta kerusakan. Ini adalah cermin retak yang memperlihatkan ketidakseimbangan relasi fundamental kita. Dengan skala bencana dan penderitaan kontemporer siklon Senyar yang pergerakannya anomali dan intensif telah menyumbangkan hujan ekstrim selama berhari-hari, memicu galodo, mematikan, dan menyeret material kayu gelondongan dan bebatuan besar dari hulu. Ratusan jiwa melayang, ribuan mengungsi, dan kerugian material mencapai miliaran. Di posko-posko pengungsian, dapur umum, dan pusat logistik pakaian dan makanan, penderitaan tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga trauma psikologis yang membutuhkan pemulihan jangka panjang. Bantuan kemanusiaan bergerak cepat, tetapi tantangan utamanya kini adalah mengurai akar masalah budaya dan ekologis dari musibah yang berulang ini. Ada 4 refleksi hubungan yang terputus. Yang pertama, hubungan manusia dengan lingkungan, seperti pengkhianatan kearifan lokal. Bencana ini menjadi manifestasi kegagalan dalam menghormati alam. Sebuah pengkhianatan terhadap kearifan lokal seperti pepatah Minangkabau yang mengatakan alam tak kambang jadi guru, yaitu selama ini degradasi hutan di hulu di AS seperti yang diungkapkan oleh pakar-pakar telah menghilangkan fungsi penahan air alami. Mitos alam yang dulunya mengajarkan larangan merusak hutan, larangan atau rimbo yang disebut dengan hutan, kini tergerus oleh pembangunan yang mengabaikan tata ruang geologis, memposisikan pemukiman di jalur galodo purba. Kerusakan ekosistem ini secara langsung berbanding lurus dengan penderitaan kontemporer yang kita saksikan. 2. Hubungan dengan penderitaan, seperti bangkitnya solidaritas komunal di tengah duka. Indonesia kembali menemukan kekuatannya, gotong royong, spirit yang menjelma dalam aksi-aksi cepat tanggap, mulai dari relawan yang bahu-membahu membersihkan lumpur hingga inisiatif swadaya untuk mendirikan dapur umum yang mengumpulkan logistik. Penderitaan individu terobati oleh solidaritas komunal. Ini adalah resiliensi budaya Indonesia yang sejati, kemampuan untuk menanggapi krisis melalui mekanisme sosial tradisional yang mengutamakan kebersamaan. Yang ketiga, ada hubungan dengan teknologi pedang bermata dua. Teknologi yang menunjukkan peran ganda. Di satu sisi, sistem Early Warning System yaitu EWS dari BMKG melalui teknologi satelit dan komunikasi yang telah memberikan peringatan dini yang memungkinkan evakuasi dan mengurangi jumlah korban jiwa. Namun, di sisi lain, infrastruktur teknologi serta jalan dan jembatan yang dibangun tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan rentan putus. Mengisolasi korban. Isu kontemporer di sini adalah bagaimana kita mengintegrasikan teknologi modern mitigasi, yaitu seperti drone untuk pemetaan kerusakan dan komunikasi darurat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip ekologis dasar. Yang keempat, ada hubungannya dengan budaya seperti resiliensi dan pemulihan pasca bencana. Ritual budaya mulai memainkan perannya. Kita melihat tradisi seperti selamatan atau doa bersama, simbol budaya yang menjembatani rasa takut dan harapan, ritual yang berfungsi sebagai terapi sosial kolektif. Memfasilitasi communal recovery dengan mengembalikan rasa aman dan kohesi sosial yang sempat hancur. Budaya bukan hanya tentang seni, tetapi adalah kerangka kerja untuk beradaptasi dengan trauma. Budaya juga sebagai jembatan adaptasi berkelanjutan
dan bencana siklon Senyap di Sumatera adalah peringatan tegas. Kita tidak sedang dihukum oleh alam, melainkan oleh kelalaian kita sendiri dan dalam menjaga keseimbangan. Refleksi budaya dengan gotong royong dan kearifan lokal adalah jembatan vital antara penderitaan akibat kekuatan alam dan adaptasi berkelanjutan di masa depan. Rekomendasi kita adalah dengan integrasi budaya teknologi dengan penguatan EWS modern harus dipadukan dengan kearifan, reaktivasi kearifan lokal dalam tata ruang yang mengembalikan peran nenek mama, pemimpin adat dan tokoh masyarakat dalam pengawasan lingkungan bencana harus dipandang sebagai momen introspeksi budaya untuk membangun kembali hubungan yang harmonis dengan alam dan keselamatan generasi yang akan mendatang. Nah, ini adalah rekaman video banjir yang berlokasi di daerah Lubuk Minturun, Sumatera Barat yang banyak terjadi memakan korban jiwa.